Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Asmiha dan juga Ina CHD atas kesempatannya kepada saya untuk sharing perihal surgical treatment of adult congenital heart disease dari perspektif informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh ahli bedah dari para kardiologis. Pada slide berikut, tampak dua hal yang berbeda, di mana populasi ACHD di Amerika didominasi oleh pasien-pasien post-operasi jantung bawaan, di mana kita sudah ketahui bahwasannya pasien-pasien di sana angka survival dari post-operasi jantung bawaan sangat tinggi, di atas 90%. Ya. Jadi tak heran insidensi ataupun populasi ACHD-nya didominasi oleh kasus tersebut. Sementara berbeda dengan di Indonesia sendiri, di mana angka kelahiran dengan kelainan jantung bawaan yang tinggi tidak diimbangi oleh kemampuan kita untuk mentreat pasien-pasien dengan kelainan jantung bawaan tersebut, maka dapat diprediksi ACHD di Indonesia didominasi oleh late presentation of CHD, jadi pasien-pasien dengan kelainan jantung bawaan yang telat dioperasi, sehingga ini juga membawa permasalahan yang berbeda dalam penata laksanaan pasien-pasien tersebut. Nah, di harapan kita sendiri dapat tergambar dengan data berikut. Ini secara uh, sederhana kita tampilkan dari Januari 2015 sampai Oktober 2020. Itu dari total 6.056 operasi jantung bawaan, 6,27% diantaranya adalah adult congenital surgery cases yang didominasi oleh ASD, diikuti oleh VSD, tetralogy of Fallot, dan operasi katup. Saya mencoba memodifikasi European Society of Cardiologists 8 Commandment-nya, di mana dari kedelapan tersebut ada 5 dan kemudian satu tambahan dari saya, yang mana 6 kelompok inilah merupakan informasi terbaik yang kita harapkan dari para kardiologis. Yang pertama adalah riwayat medis yang lengkap. Bagaimanapun informasi yang akurat sangat krusial untuk memahami penyakit yang dialami pasien dan juga merencanakan apa yang terbaik, opsi surgery apa yang terbaik untuk dilakukan. Contoh beberapa penyakit seperti misalnya post operasi left petition, ya, tentu berbeda dengan pasien-pasien yang tanpa operasi sebelumnya. Karena bagaimanapun dari segi diagnostik, tentu pengukuran tekanan darah di lengan kanan menjadi tidak objektif. Di sisi lain dari surgery-nya sendiri, karena post operasi left petition tentu terjadi adesi yang hebat di organ mediastinum, sehingga memberikan suatu tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan yang tidak dioperasi sebelumnya. Perhatian khusus juga diberikan kepada pasien-pasien wanita dewasa yang masih produktif, yang diharapkan untuk hamil ataupun juga yang sudah hamil dalam keadaan kelainan jantung bawaan. Tentu berbeda penanganan dengan yang tidak hamil ataupun yang diharapkan hamil. Yang berkaitan dengan operasi katup, kita tentu akan lebih mengupayakan untuk merepairnya dibandingkan mereplace-nya. Dan apabila wanita hamil dengan pH berat, tentu akan kita rekomendasikan untuk diterminasi. Nah, kemudian kita juga patut bersama-sama memahami uh, tentang kaitannya dengan outcome. Bagaimanapun, populasi adult congenital heart disease ini merupakan populasi yang jarang. Ya. Jadi, belum banyak studi yang menampilkan long-term outcome daripada operasi ACHD ini. Sehingga patut diwaspadai bahwasannya data yang ada saat ini belum sepenuhnya akurat. Walaupun begitu, kita bisa berpatokan kepada guidelines yang dikeluarkan oleh society yang banyak menangani kasus adult congenital heart disease, salah satunya adalah ASC ini, yang membagi 3 kompleksitinya, mild, moderate to severe, sehingga kita bisa mengukur prognostik daripada tata laksana kelainan jantung bawaan dewasa tersebut.
Dan penting, selain mengikuti protokol yang ada saat ini, yang terbaru dari 2020 ESC Guidelines yang baru saja di publish, ya, kita juga mengikuti hal tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengadjustnya sesuai dengan pengalaman dari unit kita. Nah, di harapan kita sendiri, satu contoh yang nyata, di mana kita banyak lead presentation, contoh pada populasi ASD dewasa. Jadi tidak hanya penentuan protokol itu berdasarkan pari, tapi juga mempertimbangkan left ventricle and diastolic volume index. Kenapa? Pada penelitian kita di sini, pasien-pasien dengan left ventricle and diastolic volume index di bawah 53 ml per body square, itu angka morbiditas dan mortalitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan yang di atas 53 ml per meter square tadi. Jadi ada tata laksana tersendiri yang nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, ini contoh modifikasi yang kita lakukan untuk meminimalisir ataupun menata laksana pasien ASD dengan LV Smallish. Ada 3 modifikasi seperti yang tercantum di slide ini, yaitu kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan kelainan yang berkaitan dengan diagnosa yang telah ditegakkan. Contoh, pada beberapa kelainan jantung bawaan, biasanya ada kelainan-kelainan yang sering menyertai kelainan jantung bawaan tersebut, seperti misalnya pada SVD, ya, itu cukup sering kita temukan kelainan daripada drainase pulmonary vein, ya, jadi perlu diperhatikan dengan seksama. Dan pada pasien-pasien post repair, contoh pada post repair subaortic stenosis itu sering ya terjadi recurrent subaortic stenosis ataupun ada kelainan katup seperti aortic regurgitation. Yang cukup banyak pada pasien-pasien post tetralogy of valve repair. Itu sering, yang paling sering adalah residual pulmonary regurgitation yang mengakibatkan right ventricle dysfunction, sehingga tidak jarang pasca operasi tetralogy of valve repair yang dengan transannular patch, sering beberapa tahun pada usia dewasanya kita lakukan pulmonary valve replacement. Dan apabila terdapat gangguan-gangguan kelainan genetik seperti Noonan syndrome, kita waspada terhadap pulmonary valve stenosis dan juga William-Burroughs syndrome, itu harus waspada terhadap valvular aortic stenosis dan banyak kelainan genetik lainnya yang bisa kita waspadain yang berhubungan dengan kelainan jantung bawaan. Nah, ini yang paling penting mungkin, di mana kita harus memilih pemeriksaan mana, pencitraan mana yang paling cocok untuk menegakkan diagnosa dan juga planning tata laksana operasi. Nah, tentu kita mengikuti guidelines yang sudah dikeluarkan oleh European Society, ya. Nah, itu kita juga tambahkan beberapa hal penting, itu nanti special consideration, tapi terlepas dari itu semua, yang wajib kita perhatikan adalah evaluasi yang dilakukan harus baik dari sisi visualisasi dan juga hubungannya dengan hubungan jantung dengan blood vessel sekitarnya. Harus menampilkan jelas flow pattern daripada yang melewati ruangan-ruangan jantung dan juga pressure gradientnya, serta lengkap hemodinamik data. Mungkin ini umum ya. Nah, jadi untuk yang lebih spesifik, contoh misalnya ASD dengan FS Mollis, maka pemeriksaan MRI sangat penting untuk menentukan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu left ventricle and diastolic volume index. Bagaimana dengan pulmonary hypertension? Umumnya dengan CAT study kita bisa menilai pari dan flow ratio dan RR ratio. Namun pada adult ini harus dipertimbangkan dengan exercise test, di mana dengan exercise test ini kita bisa menilai kemampuan daripada paru, ya, bukan hanya masalah parinya, tapi juga kemampuan sel-selnya. Apabila terdapat desaturasi yang bermakna pada exercise test, maka besar kemungkinan pasien tersebut mempunyai prognostik yang jelek untuk dioperasi. Nah, untuk pasien-pasien yang redo, ini CT scan itu merupakan suatu keharusan ya.
Kenapa? Karena CT scan itu mampu mengevaluasi anatomi topografi daripada jantung serta pembuluh darah. Nggak jarang karena ini operasi redo, itu pembuluh darah besar, aorta, vena innominata itu dekat sekali dengan sternum. Sehingga kalau kita tidak hati-hati malah bisa mencederai vaskular aorta ataupun vena innominata tadi, dan itu eh, bisa menjadi suatu eh, hal yang berbahaya sekali ya, karena bisa meninggal pasien karena perdarahan hebat ataupun rusaknya struktur akibat cedera yang tidak diperlukan tadi ya. Selain itu karena organ-organ sudah dioperasi sebelumnya, tentu akan sulit untuk menerka-nerka ya di mana eh, posisi arteri pulmonalis, karena nggak jarang kelainan jantung bawaan anak tidak sederhana. Ada yang di kanan, yang biasanya di kanan rupanya di kiri, ada yang terputar lah, ada yang dekat dengan organ-organ vital, ataupun ada juga yang menekan-menekan jalan nafas. Sehingga CT scan ini uh, jauh jauh mampu menggambarkan anatomi topografinya. Selain itu untuk fontan, tetralogi ovalo itu penting untuk dilakukan kateterisasi sebagai selain monitoring hemodinamik, juga sangat terbantu sekali kita apabila ada map case uh, yang tidak diperlukan ataupun signifikan terhadap pasien. Dengan CAT tersebut sekaligus selain diagnostik bisa terapeutik, yaitu dengan mengembolisasi map case tersebut kita akan lebih mudah uh, melakukan operasi, dan perawatan operasi operasinya juga akan lebih mudah. Untuk left side heart endocarditis, hati-hati karena sering diikuti dengan riwayat stroke ataupun adanya mikotik aneurism. Penting untuk dievaluasi dengan CT scan. Zaman sekarang ini semakin berkembang MRI dengan adanya 3D printing, itu sangat membantu cardiac surgeon untuk menganalisa dan juga memplanning strategi operasi. Kenapa? Karena jantungnya seperti dikeluarkan begitu ya. Kita bisa lihat dibelah tanpa perlu membelah dada pasien. Kita bisa melihat dan merancang apa patch di mana yang harus dipotong, lebih tiga dimensional ya. Yang terakhir, dan juga dengan 3D printing ini di zaman sekarang ini ahli-ahli bedah banyak yang berlatih untuk operasi jantung. Contoh pada kasus-kasus atrial switch, double aortic ventricle. Sering kursus-kursus di luar negeri menggunakan 3D printing ini untuk uh, live demonya, ya, sehingga kita bisa melakukan eksisi koroner atau expand koroner langsung dengan jantung yang mendekati bentuk aslinya. Nah, 4D MRI ini juga sangat penting untuk kasus-kasus yang advance. Nanti akan tergambar contoh. Nah, ini contoh 3D heart. Ya, jadi tampak di situ jantung bisa dibelah, bisa dilihat anatominya dengan lebih detail, dibolak-balik. Nah, berikut ini adalah tampilan four dimension flow dari MRI. Kalau pada gambar sebelah kiri itu tampak pada pasien post Fontan procedure, evaluasinya tampak adanya turbulensi daripada aliran darah SVC, IVCD, RPA yang mengakibatkan hilangnya energi kinetik secara signifikan. Ini potensial untuk terjadinya trombosis di area paru kanan. Yang sebelah kanan adalah contoh pulmonary regurgitation yang moderate. Nah, terakhir tentu tak kalah pentingnya adalah suggestion, saran dari kardiologis. Jadi dengan saran-saran tersebut tentu akan bisa dibuat suatu protokol secara bersama-sama antara kardiologis dengan ahli bedah, sehingga ada suatu guidance dan keseragaman penata laksanaan dan diagnostik. Ya, jadi outcome-nya sehingga bisa lebih terkontrol. Dan khusus untuk kardiologis-kardiologis muda, jangan ragu-ragu untuk mengutarakan pendapatnya. Karena dari situlah kita bisa saling mengisi, ya, kita bisa belajar. Yang paling penting adalah pasien survival. Tidak perlu ego baik dari surgeonnya ataupun kardiologisnya untuk supaya dialah yang paling benar, tidak. Jadi yang penting adalah bagaimana pasien itu hidup, itu yang paling penting.
Dan pada pasien-pasien pasca operasi, kita berharap dari kardiologis untuk tetap memfollow up pasien-pasien pasca operasi karena sering disebut bahwasannya adult congenital heart disease ini adalah long life evaluation ya. Tidak cukup hanya dalam satu periode saja, tapi bisa tadi sampai waktu yang lama. Ini ada sedikit mindset ya. Jadi kami ahli bedah jantung anak setidaknya punya sedikit rahasia. Nah ini kita utarakan mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pertama adalah sebenarnya kami itu nggak masalah ya bagaimana cara Anda untuk melakukan echo, CAT ataupun MRI. Yang penting bagaimana image yang Anda tampilkan itu jelas dan juga jujur. Ya, benar posisinya, benar informasi ataupun kalibrasinya. Ya, be detail. Jadi jangan berharap, oh ini nanti surgeon ini udah pasti tahu lah, ini nggak perlu dievaluasi. Jangan. Jadi urutan-urutannya, sequence-nya harus seragam. Sequence-nya itu berurutan dan sempurna penampakannya sehingga kita bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan kelainan-kelainan yang sebenarnya kompleks tapi diduga justru sederhana. Untuk kami terus terang walaupun sudah dikonferensikan, tetap kami harus evaluasi kembali. Tepat sebelum operasi, kami harus melihat kembali echo, mereview kembali CAT, mereview kembali MRI dengan data yang terkini, ya, sehingga kita bisa lebih meyakinkan lagi rencana selanjutnya. Kembalilah kita down to earth kepada pengalaman kita, tim kita sendiri. Apapun pencapaian kita, itulah yang tim kita mampu. Kita bukan mengikuti textbook boleh sebagai acuan, tapi kemampuan daripada unit kita itu yang menjadi realita yang harus diikuti. Sekali lagi, pasien survival yang terpenting. Ya, jadi ambillah langkah-langkah yang paling menguntungkan oleh pasien. Dan ini adalah teamwork. Selain daripada tim lainnya, kardiologis memegang peranan penting. Tanpa adanya kardiologis yang baik, mustahil kami ahli bedah jantung anak menjadi ahli bedah jantung anak yang baik. Sedikit ada contoh di sini. Wanita 34 tahun, ini cukup memorable ya, di mana diagnosa awal dirujuk ke kami dengan VSD, SADC, dengan arteri pulmonalis yang besar, itu pada gambar sebelah kiri, dan ada pulmonary regurgitation. Aneh ya, besar segitu. Dan sayangnya pada evaluasi di arcus aorta di gambar kanan, itu tidak terlihat aorta descendennya. Ya memang cukup sulit memang pada pasien-pasien dewasa untuk melihat arcus aorta dengan baik. Tampak pada X-ray itu terdapat segmen pulmonal yang demikian menonjol, namun jantung masih relatif kecil. Sehingga lakukanlah kateterisasi. Nah, dari sini tampak interrupted aortic arch type A yang mana dengan pari yang tinggi 8,2 namun reaktif terhadap oksigen test. Nah, kalau dilihat dari guidance daripada SJ, ini termasuk yang high risk. Kalau dilihat tekanan arteri pulmonalisnya ini mendekati daripada tekanan sistemik, ya mungkin saja ini tidak termasuk yang direkomendasikan untuk operasi. Tapi itulah kita ya. Jadi ini dengan guidance yang lama masih kami anggap operable sehingga kita lakukan akhirnya operasi. Nah, kita operasi IAA repair ya. Dan karena ini jarak aorta descendens dengan arcus aortanya itu sangat jauh sehingga tidak memungkinkan menggunakan artificial material seperti tube ya, tube. Jadi waktu itu saya lebih memilih mempertahankan PDA-nya, jadi mencopot PDA-nya dari arteri pulmonalis, kemudian jaringan arteri pulmonalis yang tersisa itu kita sambungkan ke
arcus aorta sehingga menjadi uh, arcus aorta yang baru. PDA-nya juga tetap karena kita lihat di situ di meja operasi PDA-nya tebal sekali sehingga mustahil dia akan menutup ataupun rupture. Ya. Kita menggunakan teknik deep hypothermic circulatory arrest dengan anti-regret selective cerebral perfusion selama 58 menit dan ini memang benar-benar operasi kasus yang susah sehingga membutuhkan perawatan selama 50 hari. Alhamdulillah 2 tahun pasca operasi ini baru saja diambil 2 hari yang lalu gambarnya tampak perubahan X-ray-nya ya dan juga orangnya juga lebih segar dan lebih gemuk ya sekarang uh, dan bekerja sebagai penjual buah. Salam untuk dokter semua katanya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.